Episode dimulai. Mangal berlari mengejar sebuah bajai, dan dengan terburu-buru meminta Kusum dan Sudes masuk ke dalam bajai. Dengan napas terengah-engah, Mangal berkata, "Pak, tolong cepat. Kita harus pergi sekarang." Sementara itu, di sekolah, Aksyar berbicara kepada gurunya dengan wajah murung. Aksyar mengatakan, "Bu, ayahku tidak bisa datang, tapi ibuku akan hadir." Seorang teman sekelas Aksyar dengan usil berkata, "Apakah ayahmu naik pesawat? Aku dengar pesawat itu jatuh dan semua penumpangnya telah tiada." Aksyar pun terkejut mendengarnya dan langsung menatap temannya dengan mata berkaca-kaca. Aksyar mengatakan, "Diam, ayahku baik-baik saja." Namun temannya kembali mengejek dengan berkata, "Ayahmu sudah tiada." Tak mampu menahan amarah, Aksyar memukul kepala temannya hingga bocah itu terluka dan berdarah sambil menangis. Guru pun segera datang dengan wajah terkejut melihat kejadian itu. Di perjalanan, Mangal yang masih dalam perjalanan bergegas menuju bandara. Dengan wajah panik, Mangal berusaha melewati kerumunan orang yang memenuhi lobi. Sesampainya di meja informasi, Mangal memohon dengan suara bergetar, "Pak, tolong periksa nama suamiku, Adit Saksena. Kami butuh kepastian, tolong beritahu kami." Seorang staf mencoba menenangkan dan mengatakan, "Kami masih berusaha mendapatkan informasi. Maaf, tapi sekarang kami belum bisa menyebutkan nama penumpang. Kami turut berduka, karena tidak ada yang selamat dari pesawat itu." Mendengar kalimat itu, tubuh Mangal melemah. Pandangannya gelap dan hampir terjatuh di tengah keramaian. Tetapi Kusum bergegas menghampirinya, dan dengan gemetar meminta Mangal untuk menenangkan diri. Mereka pun saling berpelukan erat sambil menangis pilu. Namun tiba-tiba, Mangal mendapat telepon dari sekolah Aksyar. Dengan suara lemah Mangal berkata, "Iya, aku akan segera datang." Mangal pun memberitahu Kusum tentang Aksyar yang memukul seorang teman. "Bu, aku tidak tahu harus bagaimana." Kusum mencoba menguatkan Mangal dengan berkata, "Mangal, percayalah, Tuhan akan menyelamatkan Adit. Tetapi sekarang kau harus segera ke sekolah. Aku akan menunggu di sini." Mangal pun memeluk Kusum sambil menangis, lalu bergegas pergi. Kusum dan Sudes yang berada di bandara bergegas memeriksa daftar penumpang kembali. Setelah meneliti dengan saksama, mata Kusum melebar, dan ia berkata, "Nama Adit tidak ada di sini. Itu berarti dia tidak naik pesawat. Adit tidak bisa meninggalkan kita begitu saja." Di sisi lain, Soumya menangis terseduh. Tiba-tiba Adit muncul dan memeluk Soumya dengan erat. Pada saat bersamaan, Laksmi menelepon Mangal untuk menguatkannya dengan mengatakan, "Kak, kumohon tetaplah kuat. Aku tahu ini masa yang sangat sulit, dan aku akan datang ke sana untuk mendukungmu." Setelah beberapa saat, Mangal bersama Laksmi segera menuju sekolah. Guru memarahi Aksyar dengan berkata, "Aksyar, kau memukul temanmu. Aku bisa membuatmu dikeluarkan dari sekolah ini." Isyana membela adiknya dengan mengatakan, "Bu, semua anak-anak tadi mengoloknya. Aksyar tidak bersalah sepenuhnya." Tiba-tiba, Mangal dan Laksmi tiba di sekolah. Aksyar yang melihat kehadiran ibunya dengan menangis berkata, "Bu, apa benar ayahku telah tiada?" Mangal langsung memeluk putranya erat-erat dan mengatakan, "Aksyar, jangan khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Ayahmu mencintaimu, bukan? Jadi dia akan segera pulang." Beberapa saat kemudian, Kusum menelepon Mangal dengan kabar mengejutkan, "Mangal, nama Adit tidak ada dalam daftar penumpang." "Kau benar, keyakinanmu menang." Mangal yang terkejut segera memberitahu Laksmi dan Sudes. Mangal juga meyakinkan anak-anaknya dengan mengatakan, "Ayah kalian baik-baik saja. Percayalah kepada ibumu ini." Dengan wajah berbinar, Aksyar berkata, "Lihat kan, aku sudah bilang bahwa ayahku baik-baik saja." Aksyar pun meminta maaf kepada temannya. Sementara itu, Kusum bersyukur kepada Dewa dengan mengatakan, "Dewa, syukurlah Adit baik-baik saja. Tapi kalau dia tidak naik pesawat, lalu di mana dia sekarang?" Kusum mencoba menelepon Adit tetapi tak ada jawaban. Saat itu, Adit justru sedang berdansa mesra dengan Soumya. Kusum pun merasa curiga dan segera menelepon kantor Adit. Resepsionis dengan tenang berkata, "Bu, hari ini Pak Adit sedang cuti dan sebenarnya tidak ada rapat di Mumbai. Soumya pun libur karena ulang tahunnya." Resepsionis juga menambahkan, "Apakah saya boleh meminta alamat hotelnya? Karena saya ingin mengirimkan sebuah hadiah ulang tahun." Kusum pun segera bergegas menuju hotel Soumya. Setelah beberapa waktu, ia tiba di hotel, dan bertanya kepada staf, di mana kamar Soumya. Di dalam kamar, Adit dan Soumya sedang merayakan ulang tahun dengan penuh kemesraan. Adit mengatakan, "Aku harus telepon ibu, agar dia tahu bahwa aku sedang rapat di hotel." Adit pun menghubungi Kusum, "Bu, jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Aku baru check-in di hotel, karena ada rapat penting di Mumbai. Bagaimana keadaan di rumah sekarang?" Namun seketika, Kusum berdiri di hadapan Adit dengan wajah penuh kekecewaan dan mata berkaca-kaca.
Adit benar-benar terkejut melihat ibunya berada di hadapan dirinya dan Soumya. Saat itu juga, ponsel Kusum berdering. Mangal menelepon dengan suara penuh kelegaan, "Bu, aku harus bilang sesuatu." Adit baik-baik saja. Barusan ada kiriman coklat datang ke rumah. Di dalamnya ada kartu bertuliskan nama Adit dengan penuh cinta. "Aku sangat syukur, Bu, bahwa Adit selamat. Dan dia pasti sibuk bekerja." Kusum mendengarkan Mangal dengan hati hancur lalu menutup telepon tanpa menjawab panjang. Dengan senyum polos, Mangal berkata, "Syukurlah ayah kalian baik-baik saja. Mari kita pergi ke kuil untuk bersyukur kepada dewa." Sementara itu di hotel, Kusum melangkah keluar kamar dengan wajah penuh amarah. Adit pun panik, dan berusaha menghentikan langkah Kusum. "Bu, tolong dengarkan aku." Namun Kusum berbalik dan dengan sorot mata tajam berkata, "Adit, aku bahkan tidak ingin melihat wajahmu." Adit meraih tangan Kusum dan dengan putus asa mengatakan, "Bu, kumohon, dengarkan aku sekali ini." Dengan air mata bercucuran, Kusum menamparkan Adit, dan berkata, "Adit, jangan panggil aku ibumu lagi. Karena kau tidak pantas menjadi anakku. Kau sudah merendahkan dirimu, mempermalukan keluarga, dan bahkan kau berani berbohong kepada kami semua. Kau ada di kamar hotel dengan Soumya, Adit. Apakah ini yang kau sebut rapat?" Adit pun terdiam dan hanya mampu menunduk. Kusum terus memukul dada Adit sambil menangis. "Kenapa kau lakukan ini, Adit? Kenapa kau selingkuh dari istrimu? Kau mengkhianati Mangal yang selalu mendoakanmu. Kami, orang tuamu, selalu percaya padamu. Kau menghukum kami semua dengan perbuatanmu ini." Tangis Kusum semakin pecah. "Aku selalu percaya padamu, Adit. Aku bangga padamu. Aku bahkan berdoa siang malam untuk keselamatanmu. Tapi kau terus berbohong. Aku tidak tahu berapa banyak wajah yang kau sembunyikan. Kau telah menghabisi kami selagi kami masih hidup." Adit mencoba mendekati Kusum. "Bu, tolong jangan berkata begitu. Biarkan aku menjelaskan semua ini padamu." Namun Kusum mendorong Adit dengan keras, dan berkata, "Adit, aku selalu berkata kau satu dari sejuta. Ternyata aku salah besar. Kau adalah aibku hari ini. Ketika berita pesawat jatuh, kami semua kehilangan akal. Mangal berlari di jalan sambil berdoa untuk hidupmu. Bahkan Akshar berkelahi di sekolah karena meyakinkan semua orang bahwa ayahnya masih hidup. Aku hampir gila karena panik. Lalu ketika ku dengar kau tidak ada di pesawat, aku sangat bersyukur. Tapi kenyataannya lebih menyakitkan dari kematian. Kau menghancurkan Mangal, menghancurkan anak-anakmu, dan menghancurkan martabat keluarga ini. Adit, aku malu pada diriku sendiri karena telah membesarkanmu. Hari ini aku menyesal menyebutmu anakku. Aku tidak akan pernah memaafkanmu." Adit terisak, "Bu, jangan katakan itu. Pukul aku, hukum aku, tapi jangan tinggalkan aku. Tolong beri aku kesempatan memperbaiki semuanya." Kusum menatap Adit dengan tajam dan sambil menangis berkata, "Aku putuskan semua hubungan denganmu hari ini." Kusum pun bergegas pergi meninggalkan Adit. Adit mencoba mengejar, namun Soumya meneleponnya. "Adit, kemana kau? Apakah semuanya baik-baik saja?" Adit berkata, "Soumya, ibu telah tahu segalanya. Biarkan aku mengurus semuanya sekarang." Adit pun mematikan teleponnya. Sementara di dalam kamar hotel, Soumya tersenyum sinis. "Wah, ini menjadi kejutan ulang tahun terbaik bagiku. Aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini." Di sisi lain, Kusum berjalan sendirian di jalanan dengan langkah goyah. Ia pun masuk ke kuil dengan menangis, dan merobek benang doa yang pernah ia ikat untuk keselamatan Adit. Perkataan Mangal terlintas di benaknya, dan Kusum mengenang perselingkuhan Adit dan Soumya. Tiba-tiba, Adit datang dengan wajah penuh penyesalan menghentikan Kusum. Tetapi Kusum, dengan tatapan kosong berkata, "Kau sudah menghancurkan hidup kami, Adit. Aku ingin memeluk Mangal dan aku ingin menangis di pelukannya. Tapi bagaimana caraku memberitahunya bahwa suami yang ia doakan ternyata berkhianat?" Adit mencoba meraih tangan Kusum. "Bu, aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan tinggalkan aku." Namun Kusum mendorong Adit kembali dan berkata, "Jangan panggil aku ibumu. Kau tidak pantas memanggilku ibu." Adit pun semakin hancur dan berlutut. "Bu, aku akan cerita semuanya pada Mangal. Karena aku tidak bisa terus menipunya." Setelah beberapa saat sesampainya di rumah, Mangal mengobati luka Kusum. Dengan cemas, ia berkata, "Bu, bagaimana ini bisa terjadi?" Kusum pun berbohong kepada Mangal. "Mangal, aku hanya terjatuh. Kau tidak perlu khawatir karena aku baik-baik saja." Mangal pun tidak merasa curiga dan membersihkan luka Kusum dengan penuh kasih. Sementara Kusum hanya menangis dalam hati dan berkata, "Mangal, bagaimana aku bisa memberitahumu bahwa sesungguhnya kau sudah kehilangan Adit?" Tiba-tiba, Adit pulang. Anak-anak langsung berlari memeluknya dengan gembira. Mangal pun ikut memeluk Adit dengan erat sambil menangis lega. "Adit, aku sangat takut kehilanganmu. Sudes mengatakan kau hidup kami, nak. Jangan pernah tinggalkan kami."
Sementara Kusum menatap mereka dengan hati yang hancur karena menyadari betapa rapuh keluarganya.